Mengejutkan, seperti kita ketahui bersama, kemarin atau dalam sidang yang beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, aktris kontroversial Nikita Mirzani dituntut dengan tuntutan selama 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah karena dianggap telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana yang telah dilaporkan seterunya Reza Gladys. Ya, di momen tersebut atau setelah tuntutan pun dibacakan, memang tak terlihat sedikit pun ekspresi ketakutan dan kesedihan yang terlihat di wajahnya. Dengan lamanya masa hukuman yang dianggap tepat menurut Jaksa Penuntut Umum tersebut, Nikita malah sempat melakukan beberapa hal di dalam ruang sidang, termasuk dengan mendatangi beberapa orang pendukungnya yang hadir langsung di persidangan dan ingin memberikan nyata kepada ibu 3 orang anak tersebut. Benarkah Nikita kembali melakukan aksi yang sebelumnya sempat dilakukannya, yaitu menari tarian Velocity? Dan lalu seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Nikita terkait lamanya tuntutan masa tahanan dan denda yang diberikan oleh JPU? Benarkah setali 3 uang dengan Nikita, sang rekan Ismail Marzuki pun mendapatkan tuntutan yang kurang lebih sama dengan Nikita? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, pemirsa Intens Investigasi, mengulang momen sebelumnya atau dalam sidang yang digelar pada Kamis 9 Oktober 2025 kemarin. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Nikita dalam kasusnya, yaitu dugaan-dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, dituntut dengan tuntutan selama 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 ayat 10, huruf A Junto, pasal 27B ayat 2, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan. Usai tuntutan dibacakan, memang agaknya juga tak terlihat sedikit pun ekspresi ketakutan dan kesedihan yang terlihat dari wajah Nikita. Dengan lamanya masa hukuman yang dianggap tepat menurut Jaksa Penuntut Umum tersebut, Nikita bahkan di momen ini atau tepat pasca hakim memintanya dan kuasa hukum untuk mempersiapkan pledoi atau nota pembelaan yang akan dibacakannya nanti dalam sidang lanjutannya yang akan digelar di tanggal 15 Oktober mendatang. Nikita langsung saja mendatangi beberapa pendukungnya berada di kursi belakang yang juga ikut menyaksikan jalannya persidangan. Uniknya lagi, Nikita di momen ini sempat melakukan gerakan yang viral di sosial media, yaitu Velocity. Masih dengan senyum sumringah yang terlihat di wajahnya, Nikita masih dalam momen yang sama. Bahkan sempat berujar jika tuntutan yang diterimanya seolah mengalahkan tersangka lain yang terlibat dalam kasus korupsi. Dari demikian, tuntutan sudah dibacakan oleh penuntut umum dan sudah disampaikan kepada majelis hakim dan penasihat hukum. Tentunya selanjutnya adalah hak dari terdakwa ya, dan penasihat hukumnya silakan untuk menyusun pledoi atau pembelaan. Baik nanti yang akan disusun oleh penasihat hukumnya maupun kalau terdakwa mau menyusun tersendiri bisa juga begitu ya. Dan untuk itu sebagaimana sudah kita rencanakan ya, akan kita kasih waktu sampai hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025.
Pakainya nih bos ojol. Tidak hanya itu, usai jalannya persidangan, Nikita pun mengungkapkan kepada awak media mengenai tuntutan yang diberikan kepadanya. Nikita dalam momen yang sama bahkan juga sempat berujar jika banyak pernyataan dari jaksa banyak mengarang-ngarang baginya. Lebih menghebohkannya lagi, entah dengan alasan apa Nikita melempar pernyataan mengejutkan mengenai harta dari 2 orang jaksa penuntut umum yang menyidangkan kasusnya, yang menurut Nikita belum di LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Tuntutannya 11 tahun nggak ada masalah, itu kan tuntutan ya kan, tuntutan dari jaksa berhak menuntut suka-suka dia. Yang penting udah selesai nih, jaksa nggak ada nuntut-nuntut lagi ya kan, nanti tinggal bagian saya di minggu depan. Pledoi minggu depan lagi bikin nyicil sedikit-sedikit, ya, kan dikasihnya minggu depan, nanti pulang langsung bikin pledoi lagi. Bro, kalau kerugian banyak, jangan ditanya, banyak banget. Nanti akan diajukan balik terkait dengan kerugian. Oh pastilah, pasti. Tapi lucu aja gitu hukum di Indonesia. Kalau semua jaksa kayak jaksa gua penuh rutan pondok bambu sama orang yang nggak bersalah. Nggak kurang. Tadinya gua mikirnya tuh satu windu gitu. Gua bakal ditaruh di situ terus. Ya harus, karena kan memang nggak ngelakuin. Tadi terlihat Terus tuh bingung itu, enggak gitu. Makanya gue tadi mau nanya sama yang mulia gitu, apakah boleh bikin tuntutan itu mengarang-arang? Itu kan tuntutan kan harusnya sesuai sama BAP dan dakwaan dan sesuai fakta persidangan. Tapi ditambah-tambahin gitu kan. Ya udahlah, yang penting udah selesai. Tadi apa aja ditambah-tambahin mau aja. Karena banyak banget. Ini tadi nanyain harta. JPU juga harus dicek tuh hartanya tuh. Karena ada beberapa JPU yang di kasus gua itu tidak mendaftarkan hartanya ke LHKPN ya. Jadi tolong diusut hartanya. Inisial boleh kali? Dona sama Bani. Sementara itu, dalam gelaran sidang yang cukup berlangsung menegangkan tersebut, memang ada beberapa hal yang cukup janggal dirasakan oleh pihak Nikita, khususnya saat mendengar tuntutan jaksa penuntut umum, yang menurutnya sempat mengubah akar permasalahan dari persoalan ini. Sang kuasa hukum kepada awak media pun menjelaskan dengan secara rinci apa yang dimaksud olehnya. Lebih lanjut dalam perkara ini, Nikita pun seperti diketahui digugat dengan 2 pasal, yaitu dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Mengenai soal TPPU-nya, sang kuasa hukum juga masih berkeyakinan jika apa yang dilakukan Nikita sebagai bentuk kerjasama atau bukan seperti apa yang disangkakan Dr. Reza Gladys. Lantas, benarkah selain buka suara soal tuntutan yang diberikan kepada kliennya, pihak kuasa hukum Nikita juga menganggap Dr. Reza Gladys sempat memberikan kesaksian palsu di persidangan? Nah, tapi yang menarik ya, ini ya, menarik tadi di dalam tuntutan jaksa itu alat ancamannya dirubah, ya. Teman-teman media mungkin lihat, jaksa berkali-kali mengatakan bahwa alat ancaman yang dipakai Nikita untuk membuka rahasia itu adalah terkait dengan bukti pembelian produk glowing booster cell yang kata jaksa itu disamarkan. Dengan bukti itu kemudian dipakai untuk mengancam Reza Gladys. Nah, berarti jaksa sendiri tidak konsisten dengan dakwaannya. Di awal dia sebutkan bahwa ancaman itu karena mau membuka produknya yang bermasalah, menjelek-jelekan. Sekarang dirubah sama jaksa dalam tuntutannya, alat mengancam di dalam Undang-Undang ITE yang disebutkan jaksa tadi itu adalah karena ada pembelian produk glowing booster itu yang disamarkan tanggal pembelian. Nah, ini menarik. Nah, sekarang pertanyaan seriusnya, apa yang menjadi rahasia di dalam bukti pembelian itu?
Kalau itu misalnya tidak disamarkan, ya logikanya begitu ya. Kalau itu tidak disamarkan, maka apa rahasia yang akan terbongkar dari pembelian itu, bukti pembelian. Nah, di situ sebenarnya tidak memenuhi ancaman yang dimaksud. Ini kita dianggap ya. Jadi gini, kalau undang-undang ITE itu deliknya itu adalah mengancam membuka rahasia atau mengancam ancaman pencemaran atau membuka rahasia. Ya. Sekarang kita pakai logika jaksa. Jaksa bilang dalam tuntutannya alat ancaman itu adalah suatu bukti pembelian. Oke? Pertanyaan seriusnya, kalau itu dibilang sebagai alat mengancam, maka pengancaman pencemarannya di mana? Ya. Itu kan ada jelas kita buktikan di persidangan juga. Kami membuktikan di persidangan pembelian itu disampaikan langsung oleh saksi Yosi. Yosi waktu itu yang bertemu sama Nikita di Sambal Setan Kemang. Saksi Yosi ini juga kemudian menyampaikan kepada Nikita, Kak Niki, saya ada barangnya. Bukti pembeliannya ada. Lah, terus apanya yang disamarkan katanya disamarkan bukti pembelian ini. Nah, itu yang terpenting ya. Sekarang soal alat pengancaman dalam Undang-Undang ITE. Kemarin dibilang katanya karena dia mempunyai rahasia, mempunyai produk ini, kemudian dengan itu menjelek-jelekan dan sebagainya, itu dikatakan sebagai ancaman. Itu di awal persidangan dakwaan itu. Nah, ternyata di endingnya jaksa merubah alat ancaman itu bukan lagi menjelek-jelekan produk. Nah, itu ya. Nah, yang kedua soal TPPU. Karena ini ada 2 pasal. Ya, tadi yang saya bilang karena dakwaannya kombinasi, jadi harus ada 2 pasal. Pasal 3 Undang-Undang TPPU, ya, itu berkaitan dengan kita sering bahas di persidangan ini terkait dengan bagaimana caranya Nikita itu menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta ini. Itu di dalam delik pasal 3 Undang-Undang TPPU, ya. Oke lah, kami sebenarnya tidak apapun yang disampaikan oleh jaksa di dalam sebuah tuntutannya itu hak dia juga kan sebagai penuntut umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Tapi saya mau sampaikan begini, kita harus berkaca dari fakta persidangan, ya, bukan kemudian hal itu menjadi asumsi-asumsi saja gitu kan. Kita lihat di fakta-fakta persidangan sebelumnya, Niki mendapat uang itu karena dia mengetahui setelah diberitahu oleh Mail ada deal-dealan dengan Reza Gledis. Itu dulu ya kita bicara. Deal-dealan itu bentuknya apa? Ada 3 hal yang diminta Reza Gledis kepada Mail pada saat itu, ya. Salah satunya adalah tidak melakukan review atau berhenti mereview, ya. Kemudian itu pasang badan. Niki disuruh pasang badan untuk kepada orang yang menyerang Reza Gledis pada saat itu, termasuk salah satunya adalah permintaannya kalau Doktif nyerang, Niki diminta untuk membantu. Nah, itu poinnya ya di Undang-Undang TPPU ini. Akhirnya itu disepakati. Ada proses negosiasi, diakui juga tadi sama jaksa, dibacakan dalam tuntutannya segala macam. Nah, sehingga sampailah itu kepada tahap kesepakatan. Negosiasi ini sudah berlangsung. Klop negosiasi ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan adanya pembayaran dari pihak Reza Gledis. Ya, pembayaran itu bagaimana cara teknis membayarnya? 2 miliar ke PT Bumi Parawisesa, 2 miliar cash. Di persidangan dia tegas nganggoin. Saya tidak masalah soal produk saya, ya kan? Saya masalah karena saya dibilang adalah begeng, abu-abu dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman media semua ingat pada waktu itu. Lah sekarang kalau itu dibalik lagi diputar ke soal produk, ini bagaimana mempertanggungjawabkan pengakuannya Reza? Reza berarti ngasih keterangan palsu dong di pengadilan. Kan begitu logikanya. Dia sendiri yang ngomong. Nggak ada begitu pun dengan saksi dia lain. Nah sekarang kita mau ke soal pembuktian. Buktinya apa? Ya buktinya soal produk. Tapi si Rezanya mengakui bukan masalah produk. Nah, nanti biarlah teman-teman semua melihat ya, praktisi hukum di luar juga akan
paham gitu loh. Kenapa sih dakwaannya begini, pengakuan begini, tuntutan begini? Ini ada kontradiktif semua gitu. Pembuktiannya mana? Selain buka suaranya kuasa hukum Nikita, kuasa hukum Reza Gladys pun sempat buka suara saat dihubungi oleh awak media via daring di hari yang sama, mengaku kliennya juga sudah mengetahui tuntutan yang telah diberikan kepada Nikita. Sang kuasa hukum juga menanggapi soal apakah kliennya puas atau tidak dengan tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum ini. Ia menilai hal ini adalah sesuatu yang sifatnya subjektif, atau dalam hal ini kliennya hanya melaporkan dugaan tindak pidana yang dialaminya dan menyerahkan pada pihak kepolisian terkait hal ini. Selain itu, mengenai pernyataan kuasa hukum Nikita yang sempat menyebut kliennya memberikan keterangan palsu di muka persidangan, seperti inilah penjelasan panjang kuasa hukum Reza Gladys mengenai hal ini. Jadi pada prinsipnya klien kami ini kan hanya sebatas menyampaikan, melaporkan kepada pihak penyidik, dalam hal ini adalah Dir Polda Cyber Metro Jaya, menyampaikan bahwa dirinya menjadi korban dengan dugaan tindak pidana pemerasan. Dan soal kemudian besar kecilnya tuntutan maupun nanti putusan, itu kan merupakan kewenangan dari jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Saya pikir klien kami menyerahkan sepenuhnya ya kepada aparat penegak hukum. Dan seperti itu yang disampaikannya kepada kami tadi siang pada saat kami berkomunikasi. Seperti itu. Pada prinsipnya klien kami kan tidak ada keinginan apapun atau yang lebih kepada arah negatif ya. Dari awal seperti itu. Klien kami hanya sebagai warga negara ya yang melaksanakan perbuatan hukum, ya, melaporkan dugaan tindak pidana. Dan kemudian seperti biasa bahwa dalam sebuah proses hukum ini kan ada yang disebutkan keadilan, kepastian hukum, dan pemanfaatan. Nah artinya klien kami hanya sebatas bahwa ketika ada dirinya merasa menjadi korban, maka dia hanya sebatas mencari. Nah soal puas atau tidak puas itu kan subjektif ya. Tapi yang pasti adalah klien kami ini menyatakan ya, ingin memberikan sebuah justifikasi kepada masyarakat banyak bahwa dirinya ini adalah korban. Dirinya ini bukan orang yang bersalah sebagaimana yang dituduhkan oleh terdakwa dan yang lainnya kepada dirinya sebagai pemilik brand owner. Hanya sebatas itu. Soal besar kecil tuntutan, soal besar kecilnya denda, klien kami itu baik. Jadi ketepatan ya, ini saya hari ini anak saya, ini saya buat ilustrasi ya. Anak saya ketepatan yang laki-laki hari ini ulang tahun yang ke-17. Jadi ada yang saya sampaikan kepada anak saya soal tentang tanggung jawab terhadap sebuah perbuatan. Dan ternyata hal yang saya sampaikan tadi ada juga disampaikan oleh penuntut umum dalam analisa juridisnya, yaitu soal deny responsibility, yaitu adalah perbuatan menetralisir, ya, perbuatan yang salah. Artinya tidak mau masuk dalam sebuah tanggung jawab. Pemirsa Intens Investigasi, juga seperti kita ketahui bersama, dalam hal ini atau kasus dugaan-dugaan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Nikita Mirzani tidak sendirian. Ia juga dilaporkan bersama rekannya Ismail Marzuki. Lantas bagaimana pula tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum kepada Ismail? Benarkah setali tiga uang dengan Nikita, sang rekan? Ismail Marzuki pun mendapatkan tuntutan yang kurang lebih sama dengan Nikita. Ya, pemirsa Intens Investigasi. Juga seperti kita ketahui bersama, dalam hal ini atau kasus dugaan-dugaan tindak pidana pemerasan dan tindak pidana pencucian uang,
Nikita Mirzani tidak sendirian, ia juga dilaporkan bersama rekannya, Ismail Marzuki. Lantas tak jauh berbeda dari Nikita, Ismail pun dituntut dengan masa hukuman 7 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah menurut JPU. Karena itu, dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Ketiga, pemerintahan kalau terdakwa tetap ditahan. Masih sama seperti Nikita Mirzani, Ismail pun agaknya cukup santai menanggapi tuntutan dari jaksa penuntut umum ini. Pasalnya ia menuturkan, jika tuntutan tersebut bukan menjadi hasil akhir baginya, karena masih ada beberapa persidangan lagi sebelum akhirnya diputuskan. Lantas, kini Mail pun mengaku tengah mempersiapkan pledoi atau nota pembelaannya nanti, yang menurut Ismail ditulis sendiri olehnya. Tadi tuh aku nggak dengar karena JPU-nya nge-rap kan. Terus udah gitu aku nggak dengar itu tadi berapa, ternyata 7 tahun. Ya udah nggak apa-apa lah. Tinggal jalanin aja. Santai aja sih sebenarnya karena kan masih tuntutan juga kan. Semoga aja masih ada keajaiban ya kan. Baik, kalau tadi nih Kalau misalnya keberatan pasti keberatan, cuman kan masih ada hasil akhirnya. Jadi aku bikin pledoi sendiri sih pasti. Udah siap belum? Udah siap banget. Selanjutnya, dalam persidangannya kemarin, Nikita Mirzani seperti diketahui juga mendapatkan cukup banyak dukungan, termasuk dari Lintang adiknya. Lantas, apa kakak Lintang saat mendengar langsung tuntutan dari jaksa penuntut umum yang dialamatkan terhadap sang kakak? Seperti diceritakan sebelumnya, dalam persidangannya kemarin, Nikita Mirzani seperti diketahui mendapatkan cukup banyak dukungan, termasuk dari Lintang adiknya. Lantas inilah kata Lintang saat mendengar langsung tuntutan berat dari jaksa penuntut umum yang menuntut sang kakak dengan masa hukuman 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah. JPU ya, JPU mah JPU aja, udah gak usah gimana-gimana. Di flashback aja ya sama JPU yang lain ya, coba kita lihat. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.